Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul kita itu diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tiada lain, tiada bukan, beliau diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Baiklah ananda sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita awali sama-sama dengan pembacaan basmalah, dengan doa minta ditambahkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan akhlak, etika dalam menuntut ilmu terutama. Di sini referensinya dari kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji. Kita akan melanjutkan kemarin di antara pembahasan kita itu, yaitu dari paslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Dan paslun tersebut sudah kita bahas kepada menghormati guru, kemudian menghormati ilmu. Lalu lanjut pembahasan kita di halaman ke-21. Halaman ke-21 di sarahnya di tengah itu 7 dari bawah. Yang ada kitabnya silahkan ananda dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ta'adza minhu ustaduhu yuhramu barkatal ilmi ay min barkatihi wala yantafi'u bihi illa qalila. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Syekh Az-Zarnuji ini disebutkan faman ta'adza minhu ustaduhu, barang siapa seorang santri, seorang siswa, seorang murid menyakiti perasaan hati yang menjadi gurunya. Sekali lagi kata Sayyidina Ali, yang disebut dengan seorang guru itu adalah man allamani harfan, siapa saja yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Itu kata Sayyidina Ali adalah kriteria guru. Nah, di sini disebutkan faman ta'adza minhu ustaduhu, barang siapa santri, siswa, murid manapun yang ta'adza, membuat pilara, ya, yang ta'adza membuat kecewa, ta'adza membuat tidak enak, membuat tidak betah, atau ta'adza minhu ustaduhu, menyakiti perasaan hati gurunya, yuhramu barkatal ilmi, maka santri siswa tersebut akan terhalang keberkahan ilmu. Ilmunya tidak akan berkah. Berkah itu bisa juga definisi yang pendeknya adalah ziyadatu an-na'mu fil khair atau ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Ilmu kalau tidak berkah, jangankan sedikit, banyak pun tidak akan menjadi sebuah kebaikan. Makanya di sini ditegaskan siapapun santri, siapapun siswa yang ta'adza minhu ustaduhu yuhramu barakatal ilmi, yang menyakiti hati, yang membuat perasaan seorang gurunya tidak enak, maka yuhramu barakatal ilmi, akan dihalangi, akan terhalang untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah. Kemudian wala yang tafi'u bihi, dengan ilmunya tidak akan manfaat, ilmunya tidak akan manfaat illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi kalau ilmunya manfaat pun hanya sedikit saja ilmu yang dapat dimanfaatkan kalau kita menyakiti perasaan hati seorang guru. Di dalam syairan di sini disebutkan innal muallima
wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Lihat di tengahnya, innal muallima wat tabiba kilahuma, sungguh guru dan dokter, la yansahani, tidak akan menasihatimu. Nah, innal muallima wat tabiba kilahuma, sungguh seorang guru, seorang muallim dan dokter, la yansahani idahuma lam yukrama, mereka yaitu guru dan dokter tidak akan menasihatimu kecuali bila dimuliakan. Idahuma lam yukrama, kecuali guru dan dokter itu bila kita muliakan, bila kita hormati, bila kita hargai. Pada dasarnya seorang dokter tidak akan mau mengobatimu kalau kamu tidak mau mendengar apa kata dokter. Seorang guru tidak akan mau menasehatimu, seorang guru tidak akan mau mengajarimu kalau kamu tidak mau mendengar apa nasihat yang disampaikan oleh gurumu. Maka kalau sudah seperti itu, fasbir lidhaika in jafauta tabibaha, maka rasakanlah penyakitmu jika engkau tidak menghormati dokter. Waqna bijahlika in jafauta mualliman, dan terimalah kebodohanmu jika kamu membangkang kepada seorang guru. Jadi ada dua orang manusia yang harus kita turuti, harus kita ikuti. Yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah guru. Dokter untuk mengobati penyakit lahirmu, guru untuk mengobati penyakit batinmu. Apabila kita tidak mengikuti apa kata dokter, maka rasakanlah penyakit kita. Kemudian apabila kita tidak mengikuti perintah dan nasihat dari seorang mu'alim, maka rasakanlah kebodohan kita. Itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan di halaman ke-22-nya. Wahukiya annal khalifah. Ini ada suatu hikayat, ada suatu kisah. Wahukiya annal khalifata Harun ar-Rasyid ba'athabnahu ilal Asmu'i. Asmu'i itu adalah wahuwa syaikhun min masyayihil Arabiyah liyu'allimahul ilma wal adab. Pada intinya dalam kisah ini adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, Khalifah Harun ar-Rasyid ay Khalifatu Baghdadin, yaitu Khalifah Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid membawa anaknya kepada Imam Usmu'i. Imam Usmu'i itu adalah syekh dari berbagai syekh yang ada di Jazirah Arab. Liyu'allimahul ilma, untuk diajari ilmu, wal adab, dan untuk diajarkan adab. Jadi intinya begini, datang presiden, datang khalifah. Khalifah ini membawa anaknya. Anaknya dibawa kepada Imam Usmu'i. Kata Khalifah Harun ar-Rasyid, wahai Imam Usmu'i, tolong didik anakku, beri dia pelajaran ilmu, didik anakku, beritahu bagaimana caranya beretika, berakhlak. Itu seperti itu. Lalu fara'ahu yauman yatawaddau wa yaghsilu rijlahu wabnul khalifati yasubbul ma'a ala rijlihi fa'atabal khalifatil usmu'iyya fi dzalika ay fi amal ibnihi hakadha. Ya begini, fara'ahu yauman yatawaddau, pada satu hari Khalifah Harun ar-Rasyid ini mungkinlah nengok ke pesantren ataupun ke sekolah. Pada saat nengok hari itu kebetulan Imam Usmu'i itu sedang berwudu. Wa yaghsilu rijlahu, dan Imam Usmu'i itu mengusap-ngusap atau mengubah, sedang membasuh kakinya. Jadi saat Khalifah datang menjenguk anaknya ke pesantren ataupun ke sekolah, pada saat itu Imam Usmu'i sedang berwudu dan Imam Usmu'i sedang membasuh kakinya, sedang membasuh kaki Imam Usmu'i. Wabnul Khalifah, sedangkan anak Khalifah, yasubbul ma'a ala rijlihi, mengambil air, ya,
Sedangkan anak khalifah mengambil air, kemudian air itu dituangkan ke atas kakinya gurunya yaitu Imam Usmu'i. Fa'atabal khalifatil Usmu'i fi dzalika ay fi amal ibnihi hakadha. Faqala innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Palimada lam ta'murhu bi ayyasubbal ma'a bi ihdaya yadaihi wa yagsila bil ukhra ay bil yadil ukhra rijlaka. Jadi begini, kalau kita ambil kesimpulan, Khalifah Harun ar-Rasyid mendaftarkan anaknya di pondok pesantren Imam Usmu'i. Satu hari, satu ketika Khalifah Harun ar-Rasyid datang untuk menjenguk anaknya ke pesantren. Pada saat Khalifah Harun ar-Rasyid datang untuk menjenguk anaknya ke pesantren, saat itu dilihatnya Imam Usmu'i sedang berwudu dan tangan Imam Usmu'i membasuh kakinya Imam Usmu'i, sedangkan anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid menuangkan air dari atas untuk membasuh kakinya Imam Usmu'i. Melihat kejadian seperti itu, ya, fa'atabal khalifatil Usmu'i, melihat kejadian seperti itu, Khalifah Harun ar-Rasyid menegur kepada Imam Usmu'i. Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Kata Khalifah Harun ar-Rasyid, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'adzibahu. Saya membawa anak saya ke sini untuk engkau ajari ilmu dan untuk kau ajari etika akhlak. Falimada lam ta'murhu bi ayyasubbal ma'a. Kenapa engkau tidak memerintahkan kepada anakku itu untuk menuangkan air ke kakimu bi ihdayadaihi dengan salah satu tangannya, wa yagsila bil ukhra dan membasuh kakimu dengan satu tangannya lagi, ay bil yadil ukhra yaitu dengan satu tangannya lagi, rijlaka kepada kakimu. Jadi kata Khalifah Harun ar-Rasyid, kenapa engkau tidak menyuruh anakku saja mengambil airnya sekaligus membasuh kakimu, tapi kenapa hanya anakku disuruh untuk mengambil air, menuangkan airnya dan engkau sendiri yang membasuh kakinya, membasuh kakimu? Saya harap engkau ajari anak saya itu untuk berakhlak, beretika yang baik, bersikap kepada gurunya dengan sangat luar biasa. Khalifah Harun ar-Rasyid menginginkan yang menuangkan airnya adalah anaknya dengan tangan yang satunya, kemudian tangan yang satunya lagi itu membasuh kakinya Imam Usmu'i. Posisi kita kalau menjadi seorang guru, jangan ingin menjadi seorang guru yang selalu ingin dihormati oleh siswa-siswanya. Tapi kalau kita posisi menjadi seorang siswa, kita harus sangat luar biasa menghormati guru-guru kita. Siapa guru kita itu? Guru kita itu, kata Sayyidina Ali, adalah seseorang yang sudah mengajari ilmu kepada kita meskipun hanya satu huruf. Setiap orang punya guru. Ya, setiap orang punya guru, setiap orang insya Allah pernah menjadi seorang murid. Intinya setiap guru jangan ingin selalu dihormati oleh orang lain meskipun oleh murid-muridnya. Tapi seorang murid jangan enggan untuk selalu menghormati gurunya. Itu seperti itu. Terus kita lanjutkan kepada pembahasan yang lainnya. Masih membahas tentang bagian dari cara untuk mendapatkan ilmu. Wa min ta'zimil ilmi, dan dari sebahagian di antara mengagungkan ilmu atau menghormati ilmu, ta'zimul kitab, yaitu menghormati kitab. Kitab itu dalam keseharian kita buku, ya. Menghormati kitab, menghormati buku, menghormati catatan kita. Di sini disebutkan fayan bagi, ada seorang ulama yang menyebutkan idza utliqa undigo yansorifu ilal wujub. Apabila disebutkan kata yan bagi, itu menunjukkan kepada wajib buat kita berusaha, mengusahakan. Yan bagi li talibil ilmi, perlu untuk seseorang para pencari ilmu, alla ya'khudal kitab, jangan sekali-kali mengambil kitab illa bi thaharatin. Ini
Yang pertama kita adalah etika kita terhadap ilmu. Untuk mendapatkan ilmu itu etika terhadap guru. Kemudian yang selanjutnya adalah etika terhadap kitab, karena kitab ini adalah sumber ilmu. Fayan bagi li talibil ilmi alla ya'khudal kitab illa bitaharatin. Perlu untuk kita sebagai seseorang pencari ilmu, jangan berani-berani mengambil kitab illa bitaharatin, kecuali dalam keadaan suci, ay bil wudu'i, yaitu dalam keadaan wudu. Ini bukan masalah sah tidak sahnya, bukan masalah boleh tidak bolehnya, tapi ini masalah keutamaan agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu seperti itu. Jadi kepada buku apapun, kepada kitab apapun, sebaiknya kalau kita menginginkan ilmu yang sangat bermanfaat, maka kuncinya diantaranya alla ya'khudal kitaba illa bitaharatin ay bil wudu'i. Jangan sekali-kali kita mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan kita mempunyai wudu. Wahukia, dan dihikayatkan, diceritakan anis Syaihil Imam Syamsil A'immah Al-Halwani annahu qala. Ini diceritakan dari Syekh Imam Syamsil A'immah Al-Halwani. Beliau berkata, innama niltu hadzal ilma bita'dimi, innama niltu hadzal ilma bita'dimi. Aku memperoleh ilmu ini karena menghormatinya. Innama niltu hadzal ilma bita'dimi. Kata Syekh Syamsul A'immah, ya. Kata Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani, beliau berkata, innama niltu hadzal ilma bita'dimi. Aku mendapatkan ilmu ini, aku memperoleh ilmu ini karena aku menghormatinya. Jadi kita kalau ingin mendapatkan ilmu, hormatilah ilmu. Termasuk menghormati ilmu itu adalah menghormati guru dan menghormati sumber ilmu, yaitu diantaranya kitab. Menghormati tempat ilmu, diantaranya adalah kitab. Fa innama akhadatul kagida, itu kata beliau, fa innama akhadatul kagida illa bitaharatin, dan aku tidak pernah mengambil kitabku, tidak pernah mengambil bukuku illa bitaharatin, kecuali dalam keadaan suci. Wa anna Syaikhul Imam Syamsal A'immah As-Sarkhasi, dan diceritakan bahwa Syekh Imam Syamsal A'immah As-Sarkhasi kana mabtunan. Ini ada kisah lain. Syekh As-Sarkhasi pada suatu malam mabtunan, sakit perut. Wa kana yukarriru fi lailatin fatawaddau fi tilkal lailati sab'a asyrata marratan. Wa kana yukariru, dan Syekh Asy-Syarhosi pada saat sakit perut itu sampai bolak-balik ke WC, ambil kitab lagi ke WC, ambil kitab lagi ke WC, ambil kitab lagi ke WC, ambil kitab lagi, sampai 17 kali. Buat apa ke WC? Buat wudu. Jadi sedang membawa buku, sedang membaca ilmu, sedang membaca kitab, kemudian sakit perut, ya, keluar angin, kemudian secepatnya ke WC, wudu lagi, datang lagi kepada bukunya, datang lagi kepada kitabnya, mutolaah lagi, munadhoroh lagi, dibaca lagi kitabnya, kemudian keluar angin lagi, lalu ke WC lagi, sampai 17 kali. Dalam artian, kenapa sampai seperti itu? Beliau Syekh Asy-Syarhosi menginginkan ilmu yang bermanfaat, diantaranya dengan cara memegang kitabnya, memegang bukunya dengan cara berwudu. Ya, dengan cara berwudu. Jadi kalau tidak memiliki wudu, beliau tidak mau memegang bukunya atau memegang kitabnya. Li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharati hadza. Jadi intinya Syekh Asy-Syarhosi ini bolak-balik ke WC, bolak-balik ke kamar mandi. Intinya adalah ingin sekali dalam membaca kitab, dalam membaca bukunya dalam keadaan suci. Li'annal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wal wudu'a nurun, dan wudu juga adalah cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, akan bertambah cahayanya ilmu dengan kita berwudu. Itu seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah
Wa minat ta'dimil wajibi alla yamuddar rijla ilal kitab, dan di antara kewajiban kita sebagai para pencari ilmu, alla yamuddar rijla ilal kitab, jangan mendekatkan kitab kita ke dekat kaki kita. Jadi jangan menyelondorkan kaki, jangan melonjorkan kaki ke kitab, atau kita menyimpan kitab di dekat kaki kita. Allah yamudda, jangan sampai kita menyimpan, ya, jangan sampai kita menyimpan kitab kita di dekat kaki kita. Wa yadha'a kutubut tafsir, dan ini ada etika, ada tata cara untuk menyimpan kitab. Wa yadha'a kutubut tafsir, dan hendaklah kita menyimpan kitab tafsir fauqa iril kutubi ta'diman, di atas berbagai kitab dengan maksud untuk mengagungkan kitab tafsir. Jadi susunan kitab itu begini, kalau Ananda semuanya punya berbagai buku, punya berbagai kitab, paling atas kitab tafsir, atau kalau misalkan Al-Quran lah, taruh ada Al-Quran kan, sekarang ada Al-Hadis, paling atas kitab Al-Quran, ya, paling atas itu kitab apa? Kitab Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran Al-Hadis, setelah Al-Hadis tafsir, setelah tafsir ilmu tauhid, setelah ilmu tauhid ilmu fiqih, setelah ilmu fikih baru ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, susunannya begitu. Paling atas Al-Quran, kemudian setelah Al-Quran Al-Hadis, setelah hadis tafsir, setelah tafsir ini ke bawah, setelah tafsir tauhid, setelah kitab-kitab tauhid kitab fiqih, setelah kitab fikih kitab-kitab yang lainnya. Itu seperti itu. Tauhid ini termasuk tasawuf ya di dalamnya, di antaranya digabung. Jadi kalau memang tasawuf mau dibawa, tafsir Al-Quran, Al-Hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, fiqih, baru kitab-kitab yang lainnya. Itu rinciannya dalam menyimpan kitab. Wala yad'a 'alal kitabi syai'an akhar. Dan yang selanjutnya juga wala yad'a 'alal kitabi syai'an akhar. Jangan sekali-kali kita menyimpan di atas kitab kita itu sesuatu apapun. Ya, baik min mahbarotin, baik dari pensil ataupun tempat penyimpanan tinta, itu jangan sekali-kali kita menyimpan apapun di atas kitab kita. Itu seperti itu. Wala yad'a 'alal kitabi syai'an akhar. Jangan sampai kita menyimpan sesuatu apapun di atas kitab kita. Wa kana ustadzuna Burhanuddin yuhki an syaikhin minal masyaihi anna faqihan kana wadu'al mihbarah. Saya Burhanuddin menyebutkan, menghikayatkan dari gurunya dan dari gurunya lagi, ada seorang faqih kana wadu'al mihbarati, seorang ahli fikih ini menyimpan wadah mangsi, menyimpan wadah tinta alal kitabi, di atas kitabnya. Faqala syekh, maka gurunya berkata lahu kepada si ahli fikih ini bil farisiyati, dengan memakai bahasa Persia. Kata gurunya kepada ahli fikih yang menyimpan mahbaroh, yang menyimpan wadah tinta di atas kitabnya itu, burnayabi, itu katanya bahasa Persia. Burnayabi artinya Anda tidak akan memperoleh atau tidak akan mendapat manfaat dari ilmumu. Jadi di antara menghormati ilmu itu adalah menghormati kitab. Itu seperti itu. Tapi ada keringanan. Wa kana ustaduna al-qadi al-ajal fakhrul islam al-mu'arrafu biqadi khan. Itu ada keringanan dari Syekh Fakhrul Islam al-mu'arraf biqadi khan, yaqulu illam yurid bidzalika. Andai kata meletakkan wadah tinta tersebut yudha'ul mihbarat 'alal kitab al-istighfafa, di atas kitab tersebut dengan tidak maksud untuk merendahkan atau meremehkan kitab, fala ba'sa bidzalika, maka tidak apa-apa untuk menyimpan mangsi. Tapi wal aula, yang lebih utama adalah ayah tarijanhu, jangan sampai menyimpan wadah mangsi tersebut di atas kitab.
Ya, ayyah tarija anhu, jangan sampai menyimpan wadah mangsi itu di atas kitab. Jadi simpan di mana saja asal tidak di mana? Di atas kitab. Wa minat ta'dimi ayyu jawida kitabal kitab, dan di antara untuk mengagungkan ilmu itu adalah ayyu jawida kitabal kitab. Membuat tulisan-tulisan itu sangat bagus. Jadi kalau kita menulis, tulisan-tulisan kita itu dibuat bagus. Wala yuqarmito, jangan menulis dengan tidak jelas. Jadi tulisan itu harus dengan sangat jelas. Kemudian wa yutrokal hasyatallati yuqarmito fiha illa indad dururah. Wa ra'a Abu Hanifah katiban yuqarmitu fil kitabati faqala Abu Hanifah la tuqarmit khattaka li annaka in ishta tandam wa in mutta tustam, yakni ida syikhta wa fa basaruka nadim ta'ala dzalikal fi'. Imam Abu Hanifah pernah menegur muridnya karena muridnya menulis dengan sangat kecil. Kemudian ditegur oleh Abu Hanifah, kata Abu Hanifah, la tuqarmit khattaka, jangan diperkecil tulisanmu, li annaka in ishta tandam, karena sesungguhnya andai kata kamu nanti jika sudah tua tandam, kamu akan menyesal. Kemudian wa in mutta tustam, dan andai kata kamu mati, maka kamu akan dicaci maki oleh orang lain yang melihat tulisanmu. Yakni maksud Imam Abu Hanifah, idza syi'ta, apabila kamu tua, wa dha'fa basaruka, dan sudah lemah penglihatan matamu, nadimta, maka kamu akan merasa menyesal ala dzalikal fi'li, terhadap perbuatan kamu yang menulis dengan tulisan-tulisan yang kecil itu. Jadi ananda sekalian, kita dapat ambil sebuah kesimpulan bahwa di antara untuk mendapatkan ilmu itu, pertama adalah mengagungkan guru, yang kedua menghormati tempat ilmu, kemudian yang ketiga diantaranya menghormati kitab. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.